Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi dalam Uber Ulasan Berazam edisi Sabtu 21 September 2024. Nah, sekarang kita sedang berada pada minggu ketiga bulan September. Ada sebuah tulisan yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama dari Dr. Haji Khaidir MM yang dimuat oleh online cakaplah.com di rubrik Cakap Rakyat pada hari ini Sabtu 21 September 2024 dengan judul Krisis Akhlak. Ini tulisan lepas opini yang ditulis dengan bahasa ringan dan mudah dipahami oleh seorang dokter hewan yang juga politisi, tokoh masyarakat di tanah Melayu, Dr. Haji Khaidir. Sebelum saya bacakan tulisan ini, saya sampaikan sekilas bahwa penulis adalah putra kelahiran Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dia kuliah S1 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini senior saya di Jogja karena dulu saya juga di Jogja kuliah di Fakultas Hukum UII. Beliau di Fakultas Kedokteran. Nah, dia pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Riau, Yogyakarta. Kemudian pulang ke Riau, lalu menjadi politisi dari Partai Golkar. Pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau dalam 2 periode, yakni periode 1999 sampai tahun 2004, lalu berlanjut 2004 ke 2008. Bang Khaidir juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau dan pernah juga mengikuti pemilu legislatif untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dapil Riau. Tapi niatnya belum kesampaian dan sekarang dia dipercaya menjadi Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau atau FKPMR. Nah, mari kita baca tulisannya ini. Tulisannya agak panjang, jadi mohon untuk bersabar mendengarnya. Judulnya Krisis Akhlak. Berada di tengah hiruk pikuk tahun politik 2024 pasca Pileg, Pilpres, dan menjelang Pilkada serentak 2024 membuat kita terasa gamang. Siapapun yang menjaga akal sehat alias akal budinya sedikit saja pasti paham bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Bangsa kita sedang dilanda krisis akhlak dan krisis moral. Hebat, hampir mirip seperti zaman jahiliyah yang dialami masyarakat Arab suku Quraisy di zaman kenabian 14 abad silam. Barangkali itu terlalu ekstrim, tapi lihatlah absurditas dan banalitas lingkungan sosial masyarakat. Kekuasaan negara seperti disebut Hannah Arendt dalam Rike Diah Pitaloka 2010 diciptakan bukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, tapi untuk mengendalikan kehendak individu. Kemajemukan manusia diarahkan untuk menjadi individu tunggal. Akibatnya warga negara kehilangan kemampuan berpikir dan menilai kritis. Pembiasaan kejahatan sengaja dibentuk oleh kekuasaan. Pada akhirnya, bahkan tanpa paksaan, masyarakat bersedia melakukan berbagai aksi kekerasan yang mengarah pada kejahatan. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada penyesalan, tidak ada lagi beban untuk bertanggung jawab ketika melakukan kejahatan. Kejahatan dianggap menjadi hal yang wajar. Homo homini lupus, kata filsuf Thomas Hobbes. Manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya. Wujudnya, tanda tanya, ada kebebasan tanpa batas, ada
keterbukaan tak bertepi, ada fenomena media yang sangat perkasa. Semuanya menjadi habitat yang sangat sesuai bagi manusia-manusia tertentu untuk merdeka berbuat apa saja, bahkan berbuat kejahatan sekalipun. Termasuklah misalnya dalam kehidupan bernegara, menginterpretasi konstitusi sesuka hati, atau ada janji diingkari, ada sumpah dilanggar, ada amanah dikhianati, ada kewenangan dilampaui, ada kekuasaan disalahgunakan, kejujuran hanyut entah kemana, etika moral hilang di tengah rimba belantara di mangsa buasnya kekuasaan. Keadaan seperti itu dibentuk dan dikehendaki oleh kelompok-kelompok yang kehilangan akal budi atau tidak mampu menggunakan akal budinya sebagai instrumen yang inheren dalam diri manusia untuk mengendalikan kebebasan tak terbatas yang diberikan Sang Pencipta. Masyarakat kita tak ubahnya seperti orang-orang di zaman Zahiliyah itu, terperangkap dalam kebodohan, tidak mampu menggunakan akal atau pikirannya secara kritis. Fenomena seperti itulah yang terbaca dalam masyarakat kita sekarang. Kezaliman dari skala terkecil hingga skala terbesar, baik dilakukan oleh rakyat atau penguasa, menjadi tontonan sehari-hari. Berbohong, menipu, berbuat curang, kemunafikan, semua merajalela. Padahal sesungguhnya secara umum individu dalam masyarakat kita tak bodoh-bodoh amat. Kita memiliki banyak orang-orang pintar sekolahan yang tak diragukan kepakaran akademisnya. Kita memiliki banyak intelektual dengan kecerdasan terpuji. Kita memiliki banyak ulama yang mampu memberi tausiah memukau. Kita juga memiliki banyak ahli hukum yang mampu berdebat non-stop 7 hari, 7 malam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita bahkan juga memiliki banyak perwira tinggi berbintang-bintang yang dalam setiap tarikan nafasnya rela mati berkorban membela marwah dirinya dan bangsanya. Kurang apa? Dalam tanda tanya. Semua kompleksitas dan ambiguitas itu memperkuat asumsi bahwa bangsa kita saat ini tengah dilanda permasalahan yang sangat serius. 2. Krisis akhlak dan krisis moral. Dan sayangnya kebanyakan kita tidak menyadarinya karena terbius euforia kebebasan yang kebablasan. Penyebab kemerosotan parah itu adalah orientasi yang terlalu berlebihan terhadap harta dan kekuasaan. Dan tak kalah pentingnya, bahkan menjadi variabel yang sangat penting, adalah krisis keteladanan dari para pemimpin. Kearifan budaya Melayu telah menjadi memori kolektif kita. Bila pemimpin tak tahu diri, umat binasa, rusaklah negeri. Keberadaan pemimpin yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi etika moral merupakan solusi terhadap krisis akhlak yang melanda sebuah negeri. Nabi Muhammad SAW memberi teladan bagaimana kehadirannya menjadi solusi bagi masyarakat jahiliyah di Arab. Nabi Muhammad juga menyatukan kemajemukan etnis di kota Madinah dengan menyusun Piagam Madinah, konstitusi pertama di dunia. Semua diselesaikan dengan gemilang oleh Nabi Muhammad melalui kepemimpinan yang kuat dengan menggunakan pendekatan menyeluruh atau komprehensif, dapat diterima semua pihak, acceptable dan teruji, proven. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, membawa risalah Islam dan untuk memperbaiki akidah dan akhlak umat manusia melalui sifat kepemimpinan yang amanah, dalam kurung jujur dan bertanggung jawab, sidik lurus, tablik komunikatif, dan patonah cerdas. Karena itulah sangat wajar bila penulis barat Michael Hahar dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, edisi revisi 1992, menempatkan Nabi Muhammad SAW dalam urutan pertama di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah.
Nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat relevan untuk dihayati dan diamalkan dalam momentum peringatan Maulid Nabi tahun ini. Ketika kita berhadapan dengan krisis akhlak yang melanda, nilai-nilai kepemimpinan Nabi kontekstual pula bila dikaitkan dengan agenda pilkada serentak yang tinggal 2 bulan ke depan. Kita akan memilih pemimpin yang diharapkan bisa menyejahterakan, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjadi teladan kemuliaan akhlak di tengah masyarakat. Maka pilihlah pemimpin yang berakhlak mulia, cermati jejak digital sang calon. Semua kelakuan baik buruk sang calon tersimpan datanya di awan. Bila tidak, maka bersiaplah kita memasuki zaman jahiliyah modern dan kita akan menyesal seumur hidup. Wallahu alam bisawab. Penulis Haidir, Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau FKPMR, Ketua DPRD Riau 2 periode 1999 sampai 2004 dan 2004 hingga 2008. Nah, tulisannya menarik nih Bang Haidir. Enak dibaca, bahasanya ringan, penulisannya sistematis. Itu memang karakter tulisan dari Bang Haidir seperti itu. Saya juga termasuk pengagum tulisan dari Bang Haidir ini. Tulisan ini dibuat kayaknya oleh Bang Haidir untuk meneropong 2 momen penting. Satu momen politik, pilkada serentak, pemilihan gubernur khususnya di Riau, kemudian pemilihan bupati, wali kota. Yang kedua, bersempena dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 kerangka yang menjadi landasan dari pemikiran Bang Haidir dalam tulisan ini. Ini ulasan saya ya. Kalau salah Bang Haidir mohon maaf Bang Haidir. Yang pertama, Bang Haidir melihat konsep akhlak dalam perspektif Islam. Ia tadi mencontohkan bagaimana Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, terutama di kota Mekah yang pada masa itu berada dalam kerusakan akhlak yang luar biasa. Dalam Islam, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, al-khul. Kalau di bahasa Indonesia kan perangai, tingkah laku, bisa juga disebut dengan kebiasaan atau kelakuan. Nah, secara terminologi, akhlak itu dapat didefinisikan dengan tingkah laku seseorang yang didorong oleh satu keinginan untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Konsepsi akhlak di dalam Islam ini sangat sempurna dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang digambarkan oleh Bang Haidir pada tulisannya yang bertajuk Krisis Akhlak. Kerangka pikir yang kedua, Bang Haidir mencoba mengkonsepsikan akhlak itu dalam perspektif Melayu. Beliau orang Melayu dan Melayu itu bersebati dengan Islam. Nilai-nilai Melayu itu sesungguhnya nilai-nilai yang terdapat di dalam agama Islam. Nah, dalam konsepsi Melayu, akhlak ini juga disebut dengan budi pekerti. Beberapa ajaran-ajaran terkait dengan budi pekerti ini dalam tradisi masyarakat Melayu itu bisa kita cermati dari syair, pantun, tunjuk ajar. Tunjuk ajar yang paling terkenal itu lahir dari buah pemikiran dan penelitian tokoh adat, budayawan, seniman Datuk Haji Tenas Effendi. Ia mengeluarkan satu buku tunjuk ajar Melayu yang di dalamnya berisi hampir 30 tunjuk ajar yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk di dalamnya masalah budi pekerti.
Nah, lepas dari dua bingkai yang terdapat dalam intisari tulisan Krisis Akhlak Bang Haidir itu, di penghujung tahun 2024 ini sedang berlangsung pemilihan Pilkada serentak tahun 2024. Ini adalah highlight politik. Pilkada itu adalah sarana demokrasi untuk mencapai tujuan. Pilkada itu sarana dalam berdemokrasi. Bang Haidir berpandangan kita perlu mengedepankan akhlak. Mumpung, kata Bang Haidir nih, kita sedang berada dalam satu momen penting. Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada satu tokoh yang menjadi suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW, yang memang diutus Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Contoh perbuatan, tindakan, dan ucapan-ucapan Nabi sudah banyak ketahui, baik dari tausiah kiai, ustadz, mubaligh, ataupun dari berbagai literatur yang tersedia terkait dengan kesuritauladanan Nabi. Bang Haidir menghimbau, pilihlah pemimpin yang memiliki 4 sifat yang terdapat pada diri Nabi, yaitu amanah. Pemimpin itu adalah seorang yang jujur. Siddiq, pemimpin itu adalah seorang yang lurus. Tablik, pemimpin itu adalah seorang yang komunikatif. Dan fatonah, pemimpin itu adalah seorang yang cerdas. Nilai-nilai budaya Melayu juga mengamanahkan pemimpin dengan memiliki 4 sifat itu. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe, berazam, berkom, like and share, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.